Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat UMF yang dirahmati Allah, dalam legenda Babat Sokaraja dan Purbalingga dikisahkan bahwa ketika Raden Kaligenteng kalah dalam pertarungannya melawan Raden Kuncung Sokaraja, dia berubah menjadi ular naga besar karena tertusuk keris pamungkas brongos setan kober milik Raden Kuncung. Tatkala Raden Kaligenteng berubah wujud menjadi ular naga, dia diperintahkan Ki Kertabangsa, ayahnya, untuk bertapa selama 40 hari di sebuah goa terpencil yang terletak di suatu bukit. Goa itulah yang hingga kini dikenal sebagai Goa Genteng. Mitos dan kesirikan di tempat itu sangatlah kental. Bahkan hingga kini, sebagian masyarakat masih meyakini bahwa goa itu dikuasai oleh ular naga besar jelmaan Raden Kaligenteng. Goa itu sering dipakai ritual oleh orang yang hendak menggapai ilmu kanuragan, mendapatkan jabatan, para pemburu mustika gaib, atau untuk menggapai kepentingan duniawi yang rendah lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat MF Official yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kali ini, di video kita kali ini kita mau kemana Ustadz Faizar? Kita akan ke Gua Genteng. Gua Genteng di Purbalingga. Di Purbalingga ini ada sambungannya dengan yang kita bahas kemarin Ustadz ya? Ya. Di Babat Sokaraja. Kalipulus. Ini kelurahan apa? Candinata ya? Candinata kan. Kabupaten Purbalingga. Baik Ustadz, sekarang kita langsung saja ke Gua Genteng. Siap. Mari Ustadz. Bismillah. Berangkat dari keprihatinan kami terhadap lemahnya akidah umat, akhirnya saya, Ustadz Faizar, dan tim berkunjung ke tempat persemayaman Sang Naga Siluman. Kali ini kami ditemani oleh Mbak Mawar dan suaminya, serta keluarga Indigo yang sama-sama penasaran dengan goa tersebut. Ya, Sobat, di sini bisa kita lihat ya guanya, ada di atas itu. Ini Gua Genteng, saya buka ya. Ini Gua Genteng yang sejarahnya dulu Raden Kaligenteng ketika habis bertempur dengan Raden Kuncung di Watu Kumpul Pemalang, itu kena tusukan keris brongos setan kober. Dalam Babat Sokaraja dan Purbalingga dijelaskan bahwasanya Raden Kaligenteng langsung berubah menjadi ular naga. Kemudian waktu menghadap ke ayahnya Ki Kertabangsa, beliau disuruh apa istilahnya ya? Bertapa. Semedi di sebuah gua. Nah, ini guanya di sebuah gunung, bukit lah ini, bukan gunung lah ya. Bukit, beliau suruh di sini selama 40 hari. Namun berdasarkan fakta, ternyata Raden Kaligenteng ini dikenal sebagai seorang wali atau sunan ya. Makamnya ada di Desa Kaliboja, Pekalongan, Jawa Tengah. Kaliboja, ya. Pekalongan, Jawa Tengah ya Ustadz. Nah, karena yang namanya babat tanah Jawa itu banyak sekali yang menggunakan bahasa-bahasa sastra. Seperti halnya contoh ketika Sunan Giri ya memecah barisan Serdadu Majapahit. Itu dalam babat dikatakan katanya punya keris Kolomunyeng. Kerisnya dilemparkan, kemudian seluruh pasukan Majapahit yang mengepung beliau mati semua. Padahal yang dimaksud dalam babat tersebut itu butuh takwil, ya. Yang dimaksud Kolomunyeng itu beliau menyusun strategi dengan kata-kata, strategi apa namanya, memecah belah, ya. Nah, bukan ngadu domba ya, tapi memecah belah pasukan. Karena yang namanya ya, Ustadz, ya. Yang namanya peperangan itu sebuah tipuan. Boleh kita tipu muslihat ketika berperang. Juga dalam babat yang lain dikatakan ketika Joko Tingkir ya mampu menaklukkan kerbau dan bisa menaklukkan dengan 40 buaya itu di sungai Bengawan apa ya. Yang dimaksud kerbau dan buaya-buaya di sini ya maksudnya preman. Preman ya. Musuh atau penjahatnya ya. Ustadz, ya. Gitu juga Ratu Kalinyamat dalam babat dikatakan ketika perang itu beliau sampai buka baju semuanya. Ya, tradisi orang Jawa itu punya yang namanya tradisi mikul dhuwur mendem jero. Mikul dhuwur di sini menjunjung tinggi kemuliaan-kemuliaan para leluhur, mendem jero aib-aib yang ada pada leluhurnya. Seperti Ratu Kalinyamat itu berjihad dengan hartanya. Beliau kapal-kapalnya dijual, harta-hartanya banyak diwakafkan untuk berjihad
ya, berjihad bagi kaum muslimin saat itu. Jadi dalam babat itu hati-hati ya ketika misal jadi ular naga, ini mesti ada takwil apa maksud dari naga ini. Karena belum tentu manusia tusuk jadi naga. Menjadi naga beneran ya, Ustaz ya. Memang pernah ada ya di zaman dulu Bani Israel dijadikan bangsa kera dan juga babi dalam Al-Qur'an. Tapi itu hanya untuk mereka karena kedurhakaan mereka pada Allah Azza wa Jalla yang sangat melampaui batas. Ya, ditusuk jadi ular naga. Mungkin dalam mitologi Jawa, naga sendiri disimbolkan untuk orang-orang yang bisa mengayomi, ya, bisa memimpin, bisa menjaga. Mungkin ya Ki Kertabangsa menyuruh Raden Kaligenteng untuk memperbaiki diri. Bisa jadi di gua ini bisa jadi untuk apa? Bertafakur ya, atau mungkin diajarin sama gurunya, wallahu alam, nggak ada penjelasan lebih lanjut. Intinya naga dalam mitologi Jawa itu adalah sebuah pengayom, pelindung ya, dan juga lambang untuk apa sih istilahnya? Pembersihan diri. Karena Raden ya, Raden itu berasal dari kata rahadian atau roh adian. Roh adian maksudnya roh itu adalah sukma, adi ya, adian itu maksudnya adalah yang luhur. Jadi seorang Raden harus mempunyai sukma atau jiwa yang luhur. Ya harus mentazkiyatun nafas ya, tazkiyatun pensucian diri. Ya, kalau Raden kok sifatnya ndak luhur, ya harus dibersihkan lagi. Mungkin itu yang menjadi gambarannya. Makanya beliau dikenal menjadi sunan di daerah Kaliboja, Pekalongan. Ya wallahu a'lam shawab. Kita lihat, tapi di sini ya sangat disayangkan. Bisa kita lihat nih. Ada bekas minyak Ustaz ya. Minyak entah buat ritual nopo nggih. Terus juga ada itu Ustaz, buat ritual kain putih. Ada kain putih. Ambil aja nih. Oke, mau. Nah, ini bisa kita lihat. Bentuknya kain mori. Entah untuk syarat apa. Balik Pak Bu. Dalam akidah Islam ya, konten ini saya buat untuk kaum muslimin. Ini jelas sebuah kesyirikan yang nyata. Maka ya jangan sampai kita kotori bumi Allah ini dengan noda-noda kesyirikan. Pada hakikatnya hamba-hamba Allah berupa pohon, berupa gua, batu itu tidak ada yang suka Tuhannya itu disekutukan semacam ini. Ya, maka kita bersihkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini apa ini? Tulang. Ya, di sini banyak tulang-tulangan. Ini ada bekas minyak, teman-teman. Sama apa? Teman-teman apa? Minyak-minyakan sama tulang-tulangan. Tulang ayam itu. Tulang ayam. Biasanya untuk syarat-syarat ya, syarat-syarat ilmu. Buat ngilmu. Ini katanya sih gua ini bisa nembus sampai gua lawa, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa hu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, hamba-hamba Allah dimanapun Anda berada, Allah Ta'ala menciptakan alam raya ini bukan tanpa tujuan dan sia-sia. Allah ciptakan alam raya ini untuk merealisasikan dan supaya manusia dan jin semuanya betul-betul mengesahkan Allah dengan sebenar-benarnya. Oleh karenanya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ad-Dhariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk menyembahku. Liya'budun di sini maksudnya adalah illa liyuwahidun, kecuali untuk mengesahkan aku dengan sebenar-benarnya.
kebanyakan manusia mengaku mereka beriman, mengimani Allah Azza wa Jalla. Aku berdoa pada Allah, aku mengharap pada Allah, tapi ini hanya untuk sebagai perantaraan. Ingatlah, Allah tidak membenarkan perantaraan-perantaraan yang tidak pernah dijelaskan dalam Al-Quran maupun dari kalam utusannya, yakni Rasulullah Muhammad SAW. Dan sedikit saja, ya, noda kesyirikan itu ada pada hati, amalan, ya, lisan kita. Maka Allah Ta'ala berfirman, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika fa in asyrakta la yahbatanna amaluk. Telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan seluruh nabi-nabi sebelummu, kalau engkau menyekutukanku, niscaya amalan-amalanmu akan dihilangkan. Ini ancaman untuk Rasul. Manusia yang betul-betul sudah dijamin surganya oleh Allah, dijamin dosa-dosanya diampuni. Apalagi kita yang surganya belum jelas. Apalagi kita yang matinya nanti nggak tahu kayak bagaimana. Kalau kita menyekutukan Allah, hangus itu sholat. Ya, pahala-pahala sholat dihanguskan Allah. Puasa udah nggak ada gunanya lagi. Zakat dihapuskan, haji dihapuskan. Eman-eman, sayang. Oleh karenanya, saya berkata demikian untuk seluruh manusia yang mendengarkan via konten YouTube ini, dan untuk seluruh jin yang mendengarkan, baik dari tubuh pasien atau manusia yang sedang dirasuki, atau jin yang sedang ada di area ini. Ayo, risalah Nabi sudah saya sampaikan. Semoga kita semuanya besok reuni di surganya Allah Azza wa Jalla, tanpa harus nyicipin neraka dulu. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang kita lanjut perjalanan. Ya, intinya bahwa semua benda-benda tidak ada memiliki kekuatan. Yang kekuatan hanya Allah. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi pas di gua memang yang pertama kan saya pertama sih nggak ngelihat. Sebenarnya sih mata batin saya yang lebih melihat. Bukan, kalau mata saya sih udah nggak melihat itu gitu. Tapi setelah saya melihatnya, ternyata saya flashback ke belakang. Jadi yang saya lihat itu dulu di sini itu untuk tempat persembunyian ya, kalau nggak salah. Pada saat entah itu masa Belanda atau Jepang yang ke sini, lalu di sini tuh seperti untuk tempat persembunyian para prajurit ataupun mungkin kepala prajurit itu sendiri gitu. Saya sih kurang paham sejarahnya kenapa di situ menjadi gua genteng, tapi memang makhluk yang ada di situ ya bisa disebut sebagai sepuh lah ya, sebagai sepuh. Dia tinggi sekali, ya hampir mencapai gua itu sendiri lah. Lalu rambutnya itu gimbal, tebel, mempunyai cakar yang panjang, tangan panjang, terus mempunyai gading yang sangat tebal. Mungkin nggak sebesar gajah, cuma dia runcing sekali gitu. Giginya itu runcing. Terus mukanya tuh serem kayak udah tua. Dan dari tadi dia memperhatikan saya, jadi saya sih cuma diam aja. Habis itu memang banyak sekali seperti penghuni-penghuni di sini memperhatikan. Pas pertama turun sih lihat ada perempuan besar di depan pintu gua. Terus di pintu gua yang satunya yang kecil lihat kepala kayak nongol gitu doang bentar. Yang itu sih udah nggak lihat. Lihatnya pas turun, terus ada perempuan di pintu gua itu, terus langsung pergi, cuma bentar doang. Saya di mulut gua itu saya pas Ustadz sedang azan, saya lihat itu ada orang perempuan tinggi besar, kalangannya panjang, itu lari ke atas. Terus saya lihat di papringan itu, saya lihat ada pocong di situ. Terus saya lihat lagi agak dari papringan ke sana sedikit, saya lihat itu ada orang terpenggal kepalanya.
pocong itu cepet. Pertama sih duduk di itu waktu Ustadz belum azan itu masih duduk di papringan itu. Tapi begitu itu terus langsung dep gitu. Cepet langsung pocongnya hilang. Ya, tapi yang jelas itu saya tuh lihat yang di gua yang besar itu, saya lihatnya itu yang orang perempuan tinggi besar, tangannya panjang, begitu di Ustadz azan dia langsung ke atas cepet. Saya kira yang paling penguasa di sini tuh yang orang perempuan yang tinggi besar itu. Saya mengira yang perempuan itu sebagai penguasa karena energinya terlalu besar. Saya nggak lihat, cuma saya yang merasakan yang di gua kecil itu, saya merasakan itu energinya sebetulnya paling besar itu di gua kecil dibanding yang gua besar. Itu saya lihat itu badannya panas, terus juga nggak enak lah. Rasanya tuh di badan tuh panas kayak kebakar. Berkurang. Tapi yang di gua kecil itu masih. Setahu saya selaku warga Sandinata, saya menempat di RT 22, RW 11, Kadus 5 Desa Sandinata. Saya seringkali ya ada orang yang minta tolong supaya saya mengasih tahukan bahwa di sini ada gua yang namanya Gua Genteng. Nah, menurut sejarah atau cerita dari orang-orang tua sebelum saya itu memang penghuni pertama yang ada di Gua Genteng itu yang namanya itu Nyai Kelenteng Merah. Nah, sesudah ada yang paling berkuasa di wilayah sini, di Gua Genteng ini, terus ada sejarah lagi yaitu yang namanya Raden Kaligenteng, yang katanya dulu itu semedi sehabis pertempuran dengan sejarah Purbalingga, yaitu Raden Kaligenteng semedi ada di gua sini genteng, tapi ada yang di gua yang kecil itu, bukan yang gua yang besar. Nah, kalau cerita-cerita yang lain selain Dewi Genteng Merah itu, memang di sini ada yang namanya Gandarwo. Gandarwo putih memang ada di sini. Orangnya tinggi besar, badannya besar. Itu Gandarwo putih memang ada di sini. Sejak dulu kan katanya ada orang yang semedi di sini itu dapat berupa kedok dipakai, tapi sudah sampai di rumah masuk ke pintu juga nggak muat pintunya. Itu menurut kabar yang sudah tahu ada yang kejadian begitu. Saya sangat nggak setuju ya. Jadi itu akhirnya sebagai kita orang Muslim itu sangat nggak setuju bahwa pada akhirnya ini kan disebutnya candi ya, candi genteng. Seharusnya nama candi itu kita harus menjaga kebersihan, jangan sampai kalau buat ritual itu pada akhirnya menjadi kotor. Ya, jadi kotor ya. Dulu kan ada yang membawa sesaji yang ada di situ pakai minyak wangi, kemenyan, terusan pakai ayam hidup di situ, akhirnya menjadi kotor. Nah, jadi saya sangat tidak setuju. Baik Sobat MF Official, kita sudah habis dari Gua Genteng, Ustadz, luar biasa. Alhamdulillah kita diberi waktu, kesempatan untuk bisa hadir dan untuk bisa menjelaskan. Tadi sudah disampaikan di sejarah dan juga kisahnya dan juga khufayatnya, terus juga mitos-mitos yang ada di sini, Ustadz ya. Baik Ustadz, setelah dari sini kita akan meruqyah Mbak Mawar dan keluarga Ibu Wiwi insya Allah. Kita langsung aja ya. Langsung aja Ustadz, ya. Mari.